Hamka di Mata Umat oleh Nasir Tamara, Buntaran Sanusi, dan Vincent Jauhari. Dalam kelemahan muncul kekuatan. Dalam pembicaraan terpisah dengan 4 orang ulama terkemuka di Sumatera Barat, bulan November 1981, saya mendapat beberapa keterangan yang satu sama lain lebih bersifat saling menjelaskan dan saling melengkapkan. Saya akan merangkaikan pendapat mereka menurut permasalahannya, tidak menurut urutan pembicaraan dengan masing-masing tokoh satu persatu. Maksudnya, untuk menghindari perulangan hal-hal yang sama. Mereka itu ialah Zainal Abidin Suaib, HDP Sati Alimin, Haji Harun Ma'ani, dan MD Datuk Palimo Kayo. Dan di samping mereka itu masih ada lagi pembicaraan dengan sastrawan A.A. Nafis dan sosiolog Dr. Mokhtar Naim. Cerita tentang Hamka dengan istrinya yang pertama, Siti Raham almarhumah, diberikan oleh sahabat karib Hamka, Zainal Abidin Suaib. Persahabatan mereka bagaikan saudara kandung, sampai kepada anak-anak mereka. Kampung pun berdekatan, meskipun waktu kanak-kanak mereka tidaklah berkenalan. Menurut HDP Sati Alimin, bekas anggota Minangkaborat, penulis cukup banyak buku sekitar dunia Islam. Ia baru saja selesai mengumpulkan naskah-naskah kuliah tentang ilmu perbandingan agama yang diberikannya di beberapa perguruan tinggi di Sumatera Barat, yang akan diterbitkan dengan judul Agama-Agama di Dunia. Ia minta kata pengantar untuk buku itu sebelum diterbitkan dari Hamka. Sayang, keinginannya itu tak sempat terkabul, meskipun Hamka sudah menyatakan kesediaannya. Tentang kelemahan Hamka, menurut HDP Sati Alimin, terkadang terlalu menurutkan angin, hingga terlihat sebagai tidak konsekuen. Maksudnya dalam suasana politik tertentu. Secara pribadi, HDP Sati Alimin sebetulnya jauh lebih dekat dengan Muhammad Natsir daripada dengan Hamka. Beliau menyusun kedua jilid Kapital Selekta, kumpulan tulisan-tulisan M. Natsir. Namun ia cukup kenal dengan Hamka dan perjuangannya. Juga cukup sering berkunjung ke rumah Hamka. Ada kalanya kami berbeda pendapat, seperti melihat bunga lalang dan bunga kapas. Bagi Hamka yang sastrawan, yang menarik ialah warna putihnya yang berkilau, yang menyanyi di tiup angin. Jadi bukan kegunaannya. Begitulah misalnya. Saya pikir itu termasuk kelemahannya. Tetapi bukanlah kesastrawanannya itu yang justru merupakan kelebihan dan keistimewaannya dibandingkan dengan ulama-ulama yang lain. Wah, bicara soal kelemahan Hamka ternyata cukup sulit, katanya sambil menggaruk-garuk kepala. Hati saya selalu merasa cemburu, penuh kekaguman terhadap Hamka. Di saat-saat yang menentukan ia tegak sebagai martir, ketika ditangkap Soekarno namanya, dan martabatnya tinggi selangit di mata banyak orang. Sehubungan dengan wafatnya Hamka dan mundurnya dari pimpinan Majelis Ulama Indonesia, ia menyatakan perasaannya dengan menulis sajak. Hamka, sahabatku,
Engkau pergi di hari mulia, di bulan mulia, dalam pelukan Ramadan yang suci. Setelah tafsir Al-Azharmu kau selesaikan, engkau pergi tanpa embel-embel dunia, kembali menghadapnya sebagai hamba yang polos. Sajak ini didiktekan kepada saya tanpa naskah asli, hanya dengan mengucapkannya saja.